Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel keluarga kami Eliza Tian Pengalaman Aneh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Yang belum, mari subscribe, like, comment, and share. Teman-teman, hari ini saya ada cerita tapi kejadiannya bukan kepada saya gitu. Ini cerita terjadi kepada teman di tempat saya sekolah agama. Saya kan di cerita sebelumnya pernah bilang kalau waktu zaman SD itu saya ada sekolah agama sore ya, sabis asar gitu. Oke. Di sekolah agama sore itu ada kelas-kelasnya teman-teman gitu kan, sesuai dengan usia gitu. Nah, si kejadian ini adalah hmm, kakak kelas. Kalau kalau kayak di sekolah itu kakak kelas karena dia usianya udah lebih tua daripada saya saat itu. Taruhlah kakak kelas di sekolah agama saya ini namanya Dani gitu. Nah, sebenarnya saya tidak terlalu mengenal bagaimana gitu sosok Dani ini gitu. Cuman ya tahu aja gitu karena kan memang satu tempat sekolah agama gitu, tapi enggak yang main sama dia enggak gitu, akrab sama dia juga enggak gitu kan. Karena kan beda kelas juga gitu. Tapi emang saya tahu gitu anak ini. Nah, teman-teman ceritanya kalau kita habis sekolah agama itu kan ada ngaji sore ya, ngaji sore yang mau maghrib itu gitu. Si Dani ini sih sebenarnya beda tempat ngaji dengan saya gitu. Cuman cerita dari pada saat itu cerita dari orang-orang itu ya, dari teman-temannya, dari orang-orang tua pada saat kejadian itu, pokoknya si Dani ini pergi ngaji, tapi kan tempat ngajinya deket gitu sebenarnya dengan rumahnya dia itu. Ya biasalah sebelum kayak mau maghrib itu kan anak-anak itu suka masih pada main dulu gitu, maksudnya main di tempat ngaji kan gitu. Nah, berhubung mungkin karena tempat ngajinya deket, jadi berbaur dengan teman-teman main itu ya di perkampungan situ gitu, masih kayak gitu, belum pergi ke masjidnya, main-main aja dulu gitu. Nah, katanya dulu itu ceritanya si Dani ini sama teman-temannya itu, teman-teman ngajinya itu main petak umpet teman-teman gitu. Nah, pas mau maghrib itu kan kalau udah mau azan anak-anak itu udah harus pada cepat-cepat wudhu masuk ke masjid kan gitu. Nah, mereka itu katanya ya si teman-temannya tuh karena udah lama, maksudnya udah main petak umpet dia nggak ketemu-ketemu, disangka teman-temannya pulang kali dia mah ke rumahnya gitu. Ya udahlah, karena berhubung mungkin maghrib ya udah pada ke masjid lah teman-temannya. Nah, si Dan ini nggak pergi ke masjid. Jadi sangkaan orang tuanya si Dani ini pergi ngaji ke masjid, sangkaan temennya si Dani ini pulang gitu ke rumahnya. Singkat cerita itu apa ya, habis Isya gitu kan, habis Isya tuh pada pulang kan gitu ngaji itu, udah tuh pada bubar pulang. Nah, karena udah pada pulang gitu, orang tuanya ini apa, kok si Dani katanya belum pulang gitu kan. Nggak ada gitu, udah jam berapa kali, udah malam lah gitu, udah agak malam, nggak, engkau nggak pulang, main kemana gitu. Udah ditanyain ke temen-temennya, bilangnya kan nggak ngaji. Ditanya katanya ke tempat Pak Ustadz ngajinya, si Dan itu emang nggak ngaji, tapi kata orang tuanya ngaji gitu, pergi tadi gitu, tapi emang nggak ada. Nah, teman-temannya itu katanya bilang gitu, tadi main petak umpet pas maghrib gitu, tapi katanya nggak ketemu-ketemu, jadi ya udahan aja, ya disangka temennya pulang gitu. Nah, rame lah teman-teman gitu. Satu pertama sih sekampungnya dia dulu, karena dia dengan kampung saya tuh berbeda, jadi rame tuh katanya si Dani ini hilang. Jadi udah tersebar lah dari tetangga-tetangga gitu ya sampai ke kampung saya gitu, rame. Katanya abis main petak umpet nggak ada gitu, hilang. Akhirnya
eh, para orang tua gitu, bapak-bapak lah khususnya. Jadi apa, berkumpul gitu ya, dari kampung sana yang sama dari kampung saya itu dirundingin tuh sama Pak Ustadznya. Ya udah kita cari gitu nih anak, takutnya ya kemana kan, takutnya ke kolam kayak kan, masih masih kecil ya, ke sumur gitu kan. Zaman-zaman dulu di kampung saya itu masih ada sumur yang apa, di luar itu, yang di apa tuh, ditarik airnya pakai ember gitu, masih ada yang gitu-gitu kan, takutnya namanya anak-anak kan gitu. Itu ingat banget gitu pada saat almarhum bapak saya di rumah ngomong ke mama saya, "Oh, itu anak hilang," katanya, "gimana lagi pada mau dicariin." Ih, serem banget gitu. Zaman dulu sih pikirnya kan apa ya, belum kayak sekarang pikirnya aduh diculik orang gitu kan, enggak gitu. Dulu tuh masih kayak ini anak takutnya ke kolam, karena kan apa, banyak juga ada anak-anak yang maksudnya tenggelam ke kolam gitu, ke sumur takutnya gitu kan, ke sumur. Nah jadi mulai maksudnya kayak ditelusuri gitu malam itu tuh, bapak-bapak mencari gitu ke semua arah di kampung gitu kan. Itu nyampe sekitar jam 12-an ya, pokoknya ingat-ingat lupa lah, jam 12-an gitu. Pokoknya masih rame gitu, bapak-bapak tuh di luar kan, habis keliling-keliling apa, pada masih ngumpul lagi gitu. Terus karena belum ketemu kan, saya aja sama mama saya tuh belum tidur gitu, masih ya ampun serem banget ya, kemana gitu, sampai ngikutin, ngedengerin obrolan-obrolan orang tua saya tuh. Nah akhirnya sama Pak Ustadznya itu jadi sepakat dulu gitu, nggak tahu Pak Ustadznya mau mau sholat malam dulu apa gimana gitu, pokoknya mau berdoa dulu gitu. Nanti maksudnya nanti dikabarin lagi. Nah beberapa jam kemudian tuh ya udah katanya dicari lagi gitu titiknya, di beberapa titik yang menurut Pak Ustadz itu gitu ya. Itu berangkat lagi kan bapak-bapak. Cuman aku dengar sih waktu itu gini, ya mudah-mudahan sebelum subuh itu udah ketemu, kata mama bapak saya gitu kan. Di luar pada ngobrol tuh, katanya mudah-mudahan kata saya sebelum subuh itu ketemu. Nah ya mulailah tuh pencarian lagi. Tadi kan ke arah sebelah mana, terus pindah lagi kali kan tujuan pencariannya gitu, berangkat lagi gitu. Banyak, ada yang bawa obor lah, ada yang apa, takbir lah, pokoknya rame-rame kayak gitu, orang tuh banyak gitu kan, bergerombol gitu nyari itu si Dani. Nah pas udah mungkin beberapa udah mau pagi lah, udah subuh lah gitu. Jadi kata ceritanya almarhum bapak saya tuh, katanya dicari ke uh, arah dekat kan, di sana tuh ada yang punya apa tuh, dulu zaman dulu banyak yang punya kerbau ya, kandang kerbau. Titik pencariannya tuh ke sana, ke sana. Terus ada di daerah saya itu rumah gede banget, itu tapi rumah kosong tapi bagus, tapi sama yang punyanya nggak ditempatin gitu, nggak tahu gitu, tapi suka dibagusin. Nah akhirnya apa namanya, katanya sih kata bapak saya tuh sepakat tuh ke arah sana gitu, bapak-bapaknya tuh akhirnya kata Pak Ustadz juga dari titik sana ke sana gitu. Akhirnya ke sana udah mau pagi gitu, subuh gitu kayaknya. Akhirnya tuh si Dani tuh ketemu, ya ketemu di rumah kosong deh, iya di rumah kosong itu gitu. Pokoknya udah tuh ketemu ya si Dani di situ, kayaknya kayak udah mukanya katanya kayak kata mau bapak saya, kayak nih anak kayak capek banget, kayak udah lusuh gitu gitu kan, lemes. Akhirnya dibawa tuh, didoain sama Pak Ustadz, akhirnya sepakat tuh dibawa pulang. Nah siangnya itu rame gitu. Tetangga-tetangga semua tuh rame gitu kan. Kan saya tuh pas itu kan tidur kan, waktu udah pada tengah malam banget, udah nggak, udah pada rame nyari lagi kan, saya akhirnya tidur gitu. Jadi tahu ceritanya dari
almarhum bapak saya, tapi kan belum cerita semua. Cuman pas pagi-pagi itu kan ya biasalah tetangga-tetangga rame. Jadi pada ngomongin bahwa si Dani ini lagi main petak umpet, diumpetin sama namanya apa ya? Ya kayak gitu, diumpetin setan gitu. Jadi hilang, nggak kelihatan sama orang. Kalau di daerah saya itu suka kayak gini, kalau maghrib-maghrib, jangan ngumpet-ngumpet, jangan main-main, jangan di luar, nanti takutnya dibawa korod gitu. Nah korod itu eh, setan, setan, tapi dinamain sama apa di daerah saya tuh setannya dinamainnya korod gitu. Ntar takut dibawa korod gitu. Nah katanya si Dani itu hilang, nggak kelihatan, dibawa gitu. Karena katanya sih kata mama bapak saya itu waktu itu udah kan didoain lah pasti gitu sama Pak Ustadz. Terus ketika udah siangnya itu kan udah bisa diajak komunikasi gitu. Kalau awal nggak diajak komunikasi, kan diajak komunikasi, ditanya gitu. Ya mas, dia masih maksudnya ya ingat nama dia gitu, ya dia tahu gitu. Terus dia ditanya kan gitu, sore-sore main petak umpet sebelum ngaji gitu kan. Iya katanya gitu. Cuman kata dianya, dia itu dibawa nggak tahu sama sama apa, kayak makhluk itu katanya, kayak 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 orang tapi bukan orang, tapi aneh katanya. Tapi cepet banget. Jadi kalau dari tempat satu ke tempat yang lainnya tuh katanya cepet pindahnya gitu, dia tuh dibawa sama itu. Nah dia itu tahu katanya orang-orang, bapak-bapak yang malam-malam itu lagi nyariin dia tuh ngeliat. Tapi dia tuh minta tolong, cuman katanya kenapa orang-orang nggak ngeliat dia gitu. Dia bilang dia tuh dibawa pindah-pindah gitu tempatnya. Nah ke tempat apa yang Pak Ustadznya nyuruh, ke deket yang punya kandang kerbau itu, kata si Daninya itu dia tuh dibawa di situ juga. Nah ngelihat orang-orang banyak, tapi katanya kenapa orang-orang nggak ngeliatin dia. Tapi dia udah cepet lagi dibawa pindah lagi katanya, ada di rumah kosong katanya gitu. Jadi pokoknya kalau diajak pindah tuh cepet gitu pindahnya. Tadinya kan dari daerah dianya gitu, dari deket rumah yang dia main petak umpet, beran dibawa kemana gitu kayak gitu. Eh, nah katanya dia capek banget katanya. Pokoknya lesu gitu kayak gitu. Cuman dia itu jadi apa ya, jadi pemarah banget gitu, dikit-dikit marah katanya, kata orang tuanya gitu pada hari itu tuh gitu. Jadi emosional lah gitu, lebih biasanya kan enggak gitu. Mau anak-anak kayak aku gitu ya pada ketakutan, mau pergi ngaji takut gitu kan. Itu takut dibawa kayak si Dani gitu kan. Ya enggak lah kalau mau, maksudnya enggak main-main petak umpet maghrib-maghrib mah enggak, kata orang tua kan gitu. Tapi banyak gitu teman-teman saya yang pada saat itu kan usianya memang kita masih pada kecil, jadi serem, jadi takut gitu lah sore-sore gitu. Mau pergi ngaji aja harus jadi pada dianterin gitu. Itu jadi pokoknya rame gitu kan si Dan itu hilang. Nah udah ada kali hampir semingguan kemudian lagi tuh kan dia sekolah agama lagi. Cuman jadi anaknya jadi apa ya, jadi nakal, galak banget ke orang gitu. Terus kalau bercanda tuh mukul gimana gitu, jadi kayak gitu deh, nggak ngerti. Padahal dulu nggak pernah sih ngedenger dia itu ya kayak gitulah gitu, senakal itu. Teman-teman yang lainnya udah ih nakal banget nih, jadi galak gitu pada gitu. Tapi emang kalau ke kesentil tuh jadi agak emosional gitu anaknya gitu. Ya sebenarnya ya serem banget sih gitu, dibawa dibawa pergi kayak gitu. Alhamdulillahnya bisa ketemu gitu, kalau nggak ketemu dibawa kemana kan serem juga gitu. Ya pokoknya setelah kejadian itu agak-agak apa ya, agak-agak mencekamnya mungkin menurut versi anak-anak kan. Jadi anak-anak tuh nggak, kalau sore-sore nggak, yang agak malam-malam nggak pada yang pengen main-main di luar gitu kayak gitu ya, termasuk saya gitu. Saya kan apa namanya, ya emang saya sih sama orang tua saya kan suka nggak boleh gitu kalau malam-malam masih pada di luar gitu, emang harus
udah di dalam gitu. Pergi sore pun pergi aja, pergi pulang ya udah harus pulang gitu ke rumah. Nah itu teman-teman cerita pengalaman aneh teman sekolah agama saya itu gitu. Jadi hilang di bawah setan korot kalau di kampung lama saya itu gitu. Nah sekarang saya nggak tahu sih kabarnya bagaimana ya, kan mereka juga udah pada berkeluarga dan nggak tahu kali udah pada eh, pindah di mana gitu, karena kan saya udah lama juga, saya udah dari saya kuliah udah pindah gitu, udah pindah kota gitu, dari kota sana gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah setia mengunjungi channel saya. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.